Di video sebelumnya kalian sudah belajar tentang darah. Nah, pertanyaannya, bagaimana darah bisa sampai ke seluruh bagian tubuh manusia? Adakah organ yang membantu darah sehingga bisa sampai ke seluruh tubuh bagian manusia? Kemudian, apa saja sih kelainan atau gangguan yang berhubungan dengan sistem peredaran darah pada manusia? Yuk kita simak videonya. Darah dapat mengalir ke seluruh bagian tubuh kita karena dipompa oleh jantung. Dan darah tersebut mengalir di dalam pembuluh darah. Jadi, organ utama dalam sistem peredaran darah manusia adalah jantung dan pembuluh darah. Oke, kita mulai dari jantung. Jantung manusia terletak di rongga dada di atas diafragma. Nah, jantung ini dibungkus oleh suatu selaput jantung yang disebut dengan perikardium. Dan jantung ini terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Serambi jantung terletak di bagian atas, sedangkan bilik jantung terletak di bagian bawah. Oh iya, nama lain serambi adalah atrium, sedangkan nama lain bilik adalah ventricle. Nah, itu kan gambar jantungnya dikasih 2 warna ya, warna biru dan warna merah. Nah, untuk yang warna biru itu menunjukkan jantung bagian kanan, sedangkan yang warna merah menunjukkan jantung bagian kiri. Di antara serambi kanan dan bilik kanan, ada katup berdaun 3 atau katup tricuspidalis yang fungsinya adalah mencegah darah dari bilik kanan kembali ke serambi kanan. Sedangkan di antara serambi kiri dan bilik kiri, ada katup juga nih sama, yaitu katup bicuspidalis atau katup berdaun 2. Fungsinya apa? Fungsinya ya untuk mencegah darah dari bilik kiri kembali lagi ke serambi kiri. Oke, sekarang kita ngomongin pembuluh darah ya. Pembuluh darah dibagi menjadi 3, ada yang namanya pembuluh nadi atau arteri, yang fungsi utamanya ini mengalirkan darah keluar jantung. Yang kedua adalah pembuluh balik atau pembuluh vena, fungsinya mengalirkan darah kembali ke jantung. Dan yang ketiga adalah pembuluh kapiler, ini pembuluh yang kecil-kecil ukurannya, pembuluh yang paling halus dan berhubungan langsung dengan jaringan tubuh. Lalu apa bedanya pembuluh nadi dengan pembuluh balik? Perhatikan tabel berikut, oke? Untuk pembuluh nadi atau arteri, letaknya agak tersembunyi di dalam tubuh. Kemudian dinding pembuluhnya ini tebal, kuat, dan elastis. Arah aliran darahnya menjauhi jantung, denyutnya terasa. Jadi ketika kamu pegang pergelangan tangan kamu bisa merasakan denyut nadi, berarti itu adalah pembuluh nadi yang kamu pegang, gitu ya. Jumlah katupnya itu ada 1 dan letaknya di pangkal jantung. Tekanan alirannya kuat. Karena kuat ini makanya denyutnya terasa. Sedangkan untuk pembuluh balik atau pembuluh vena, posisinya tuh dekat dengan permukaan tubuh. Sehingga kita bisa melihat ada pembuluh yang berwarna kehijauan atau kebiruan. Itu adalah pembuluh vena atau pembuluh balik. Dinding ototnya tipis dan tidak elastis. Arah aliran darahnya menuju ke jantung, denyutnya tidak terasa. Kenapa? Karena tekanan aliran darahnya itu lemah. Dan jumlah katupnya itu banyak, berada di sepanjang pembuluh. Nah, tadi kan kalian sudah belajar tentang jantung dan pembuluh darah. Sekarang bagaimana nih darah bisa beredar di dalam tubuh manusia? Darah atau peredaran darah pada manusia itu termasuk ke dalam peredaran darah tertutup. Kenapa? Karena darahnya itu beredar di dalam pembuluh darah. Peredaran darah pada manusia ada 2. Peredaran darah kecil yang dimulai dari jantung, dalam hal ini bilik kanan, menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Jantungnya ke serambi kiri. Dan juga peredaran darah besar yang dimulai dari jantung, kemudian ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian perhatikan gambar berikut. Nah, pada awalnya, darah dari seluruh tubuh masuk pertama kali ke serambi kanan. Karena berasal dari seluruh tubuh, tentulah darahnya ini kaya CO2. Nah, dari serambi kanan,
darah masuk ke bilik kanan. Lewat katup nih. Katup apa yo? Iya, katup tricuspidalis. Kemudian, darah yang ada di bilik kanan dipompa melalui arteri pulmonalis untuk menuju paru-paru, agar CO2 yang ada di dalam darah terlepas dan oksigen diikat oleh darah. Nah, darah dari paru-paru kemudian mengalir melalui vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. Jadi darah yang ada di serambi kiri sekarang mengandung banyak oksigen karena berasal dari paru-paru. Nah, dari serambi kiri, darah kemudian turun melalui katup bicuspidalis menuju ke bilik kiri. Dari bilik kiri, darah kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Oleh siapa? Oleh aorta. Kemudian setelah dari seluruh tubuh nih, darah balik lagi ke serambi kanan. Oleh siapa? Oleh atau melalui vena cava. Begitu seterusnya. Ngomong-ngomong nih, pernah nggak kamu menghitung denyut jantungmu? Ketika kamu bandingkan dengan temanmu, apakah hasilnya akan sama? Ya, tentu saja berbeda. Kenapa bisa berbeda? Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah aktivitas atau kegiatan tubuh. Orang yang memiliki aktivitas tubuh yang lebih banyak, tentu saja jumlah denyut jantungnya per menitnya akan lebih besar. Kemudian, faktor yang kedua adalah jenis kelamin. Biasanya, jenis kelamin laki-laki memiliki frekuensi denyut jantung yang lebih rendah daripada yang perempuan. Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, biasanya semakin cepat frekuensi denyut jantungnya. Kemudian selanjutnya, umur. Nah, pada janin, denyut jantungnya ini biasanya mencapai 140 sampai 160 denyut per menit. Semakin bertambah umurnya, semakin rendah frekuensi denyut jantungnya. Kenapa? Karena hal ini berhubungan erat dengan semakin berkurangnya proporsi kebutuhan energinya. Nah, yang terakhir adalah komposisi ion. Jadi berdenyutnya jantung secara normal itu bergantung juga pada keseimbangan komposisi ion di dalam darah. Ketidakseimbangan ion tentu akan menyebabkan bahaya bagi jantung. Ngomong-ngomong, apa saja ya gangguan kelainan pada sistem peredaran darah? Untuk mengetahuinya, perhatikan penjelasan berikut, oke? Yang pertama, penyakit jantung koroner. Penyakit ini dapat terjadi karena arteri koronaria tersumbat oleh lemak atau kolesterol, sehingga nutrisi dan oksigen tidak sampai ke otot-otot jantung, dan akhirnya otot-otot jantung tersebut tidak dapat berkontraksi dan jantung tidak dapat berdenyut. Yang kedua, penyakit stroke. Penyakit ini bisa terjadi karena adanya pembuluh darah pada otak yang tersumbat oleh lemak atau kolesterol, atau adanya salah satu pembuluh darah di otak yang pecah. Yang ketiga, varises. Penyakit ini disebabkan karena adanya katup pada pembuluh vena yang melemah, sehingga darah tidak balik lagi ke jantung tetapi menumpuk di dalam pembuluh vena tersebut. Akibatnya, pembuluh vena ini bengkak dan melebar. Yang keempat adalah anemia. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Nah, jadi anak-anak, Allah sudah menciptakan semua sistem dalam tubuh kita ini dengan sangat teliti. Bayangkan saja, kita tidak perlu memerintah jantung untuk terus berdenyut, bukan? Nah, jadi kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salah satunya dengan cara menjaga sistem peredaran darah agar terus selalu sehat.